Surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan berupa surga. Sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk ke dalam neraka. Ternyata, surga dan neraka tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Selain manusia, ada juga binatang yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan, 10 di antaranya sudah dipastikan akan menjadi penghuni surga. Tentu saja, 10 binatang ini memiliki keistimewaan dibandingkan binatang lainnya di muka bumi. Keistimewaan yang dimiliki tersebut adalah kepatuhan mereka kepada tuannya dan turut berjuang dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi. Berikut 10 binatang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untanya Nabi Saleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh alaihi salam. Namun dibunuh oleh kaumnya yang bernama Samud. Karena hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Samud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi. Kisah mengenai unta Nabi Saleh alaihi salam ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 64 sampai 68. Anak sapinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Binatang selanjutnya yang pasti masuk surga adalah anak sapinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Allah Ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, 'Salaman.' Ibrahim menjawab, 'Salamun.' Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, 'Silahkan Anda makan.' Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, 'Janganlah kamu takut.' Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-28. Kambingnya Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Nabi Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk lagi sehat. Dan malaikat pun menyelamatkan Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Sapinya Nabi Musa alaihi salam. Sapi milik Nabi Musa alaihi salam menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan pada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Ikan pausnya Nabi Yunus alaihi salam. Ikan paus Nabi Yunus juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali ke daerah tandus. Ketika keluar dari perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihi salam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu untuk dimakan buahnya, sehingga membuat ia kuat kembali. Keledainya Nabi Uzair alaihi salam.
Nabi Uzair adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihi salam ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihi salam. Semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Binatang selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku. Burung hudhudnya Ratu Bilqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatuk. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabah yang beribu kota di Ma'rib, yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat dilihat di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 20-31. Untanya Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah SAW mengendarai seekor unta untuk membawa hijrah ke Madinah. Untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Anjingnya Ashabul Kahfi. Binatang terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur. Ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Atau 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9-22. Itulah 10 binatang yang pasti masuk surga. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita semua untuk mendapatkan surga Allah. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa.